Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Johari dengan NIM 21050311095 dari Perbankan Syariah Aceh. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai lembaga keuangan konvensional dan juga lembaga keuangan syariah guna memenuhi tugas UTS Manajemen Bank Syariah jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Muhammad Ibrahim. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan saya bahas ke depannya nanti ini, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu adalah lembaga keuangan konvensional, kemudian lembaga keuangan syariah, dan juga perbandingan dari keduanya. Langsung saja, lembaga keuangan konvensional. Pengertian lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan prinsip-prinsip konvensional atau tradisional dalam menjalankan bisnis keuangannya. Lembaga keuangan konvensional ini memberikan produk-produk dan layanan keuangan yang umumnya itu berorientasi pada keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam hal pembiayaan, investasi, dan proteksi risiko keuangan. Nah, kemudian bentuk-bentuk lembaga keuangan. Nah, bentuk lembaga keuangan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank itu adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan, investasi, transaksi perdagangan, dan kegiatan lainnya. Bank diatur oleh undang-undang dan otoritas keuangan yang berlaku di setiap negara dan harus memenuhi persyaratan permodalan dan kesehatan keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kemudian jenis-jenis bank. Jenis bank di sini saya baginya menjadi 2, yakni bank sentral dan juga bank umum. Bank sentral itu adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara melalui pengendalian suplai uang dan suku bunga, pengawasan terhadap lembaga keuangan, dan menjalankan kebijakan moneter yang sesuai dengan tujuan pemerintah. Nah, contoh dari bank sentral sendiri yakni adalah Bank Indonesia atau bank sentral yang negara lain punya seperti Europe Central Bank yakni di Uni Eropa, Bank of Japan Jepang, dan Indonesia sendiri seperti yang saya sebutkan tadi yaitu Bank Indonesia. Oke, kemudian ada bank umum. Nah, bank umum adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh itu seperti yang kita ketahui adalah Bank BRI, BNI, Mandiri, kemudian ada Bank BTN, dan masih banyak lagi. Nah, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, perbedaan antara keduanya dalam hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang girang dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasionalnya yang terbatas. Nah, contoh BPR itu ada BPR Tugu Arta Malang, dan juga masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kemudian fungsi bank. Apa sih fungsi bank itu? Fungsi bank di sini ada 3 macam. Yang pertama yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Kemudian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki fungsi utama sebagai bank, yaitu tidak melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana seperti bank. Namun, lembaga keuangan non-bank ini memberikan layanan keuangan untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan seperti pembiayaan investasi, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Contoh dari lembaga keuangan non-bank antara lain itu adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan modal ventura. Peran lembaga keuangan non-bank sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan investasi di suatu negara, serta meningkatkan keamanan finansial bagi masyarakat dan perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur oleh undang-undang dan otoritas keuangan yang berlaku di setiap negara. Nah, kemudian bentuk-bentuk lembaga keuangan non-bank
ada 3 di sini, yakni modal ventura adalah bentuk investasi modal yang diberikan oleh perusahaan atau investor profesional kepada perusahaan startup atau bisnis yang sedang berkembang untuk membantu mereka dalam pengembangan bisnis dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Contohnya itu Mandiri Capital dan East Ventures. Kemudian yang kedua itu ada Anjak Piutang, yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Contoh PT IFS Capital Indonesia dan PT Tifa Finance. Kemudian asuransi. Nah, asuransi itu adalah lembaga yang memberikan jasa asuransi untuk melindungi risiko keuangan atau kerugian yang mungkin terjadi pada perorangan atau perusahaan. Jasa asuransi yang diberikan oleh lembaga keuangan asuransi dapat berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya. Nah, asuransi mengumpulkan premi dari nasabah dan dalam hal terjadi klaim, lembaga ini akan membayar sejumlah uang atau memberikan penggantian kerugian yang telah disepakati dalam kontrak asuransi. Oleh karena itu, lembaga keuangan asuransi memberikan perlindungan keuangan dan mengurangi risiko yang mungkin dialami oleh nasabah. Nah, contoh lembaga asuransi itu PT Jiwasraya, kemudian ada PT Bumi Putra. Oke, kemudian ada bentuk-bentuk lembaga keuangan non-bank lagi, yaitu ada dana pensiun, suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun seperti DPLK Bank BRI, DPLK Bank BNI. Kemudian ada Pegadaian. Kemudian ada Pegadaian. Pegadaian itu adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman. Contoh PT Pegadaian Persero, PT Gadai Pinjam Indonesia. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal itu pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Contoh Indo Primer Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas. Kemudian ada pasar uang. Pasar uang itu sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal. Contoh nih, Mandiri Investasi Pasar Uang. Mandiri Investa Pasar Uang. Contoh, Mandiri Investa Pasar Uang. Kemudian reksadana. Reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, deposito, uang kas, dan lain-lain. Kemudian ada lembaga keuangan syariah. Nah, pengertian. Lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Prinsip-prinsip syariah melarang riba, maisir, dan goror, yakni bunga. Intinya itu bunga, perjudian, ketidakpastian, dan juga spekulasi, serta mendorong untuk berbisnis dengan cara yang adil, transparan, dan berkeadilan. Nah, bentuk-bentuk lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan di sini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam aktivitas perbankan. Kemudian jenis bank syariah. Menurut jenisnya, bank syariah itu terbagi menjadi 2, yaitu bank umum syariah, contoh BSI, bank muamalat, bank syariah, BCA atau BCA syariah, dan lain-lain. Kemudian ada BPRS, yakni BPRS Bakti Haji Malang, contohnya. Kemudian ada BPRS Mitra Harmoni, dan lain-lain. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga atau riba. Kemudian
pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah atau zakat. Kemudian pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam atau haram. Kemudian penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maisir, gharar. Kemudian yang terakhir penyediaan takaful atau asuransi Islam. Nah, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah ada 5. Yang pertama adalah wadiah, yang kedua bagi hasil, yang ketiga jual beli, yang keempat ijarah, kemudian ada jasa. Nah, yang pertama wadiah. Oke, yang pertama wadiah. Wadiah itu adalah salah satu konsep atau prinsip dalam sistem keuangan syariah yang mengacu pada jaminan atau pengawetan harta milik pihak lain yang diletakkan pada lembaga keuangan syariah. Dalam prinsip wadiah, nasabah yang menitipkan hartanya dianggap sebagai pemilik penuh, sedangkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai penjaga atau pengawet dari harta tersebut. Kemudian yang kedua itu ada bagi hasil. Nah, bagi hasil dalam prinsip bagi hasil itu dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah mudharabah. Nah, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak yang dimana modal berasal dari salah satu pihak atau sahibul mal dan pengelolaan oleh pihak lainnya atau mudharib. Nah, keuntungan dari modal tersebut itu dibagi sesuai kesepakatan, adapun kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Jenis-jenis mudharabah itu ada 2, ada mudharabah mutlaqah, ada juga dorobah muqayyadah. Kemudian ada musyarakah. Dalam konteks keuangan Islam itu, musyarakah adalah salah satu jenis akad yang biasa digunakan dalam investasi syariah, di mana investor itu menyatukan modalnya dan berinvestasi bersama-sama dalam suatu proyek atau bisnis. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi secara adil antara para investor berdasarkan kesepakatan awal. Nah, kemudian ada muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama antara dua pihak dalam pengelolaan tanah antara pemilik lahan dan penggarap yang mengerjakan tanah tersebut, di mana benih berasal dari pemilik lahan, dan muzara'ah dalam pelaksanaannya itu seperti mudharabah, hanya saja muzara'ah itu dalam bidang pertanian. Kemudian ada mukhabarah. Mukhabarah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam pengelolaan tanah antara pemilik lahan dan penggarap. Perbedaannya dengan muzara'ah adalah benih dalam mukhabarah ini adalah dari pengelola. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jual beli. Nah, di dalam jual beli itu terdapat 3 akad, yaitu sebagai berikut, yakni mudharabah, murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menjelaskan harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Nah, kemudian ada salam. Salam itu adalah akad jual beli yang sifatnya itu penyerahan barangnya di kemudian hari dengan pembayaran yang dilakukan secara cash atau bayar di muka atau di majelis akad. Nah, kemudian ada istisna. Istisna itu adalah akad jual beli di mana pembeli meminta pembuat barang untuk membuat barang sesuai keinginan pembeli. Jadi seperti memesan begitu. Kemudian yang keempat ada ijaro. Ijaro itu apa? Ijaro itu sewa. Nah, ijaro adalah akad atas manfaat yang diperoleh dengan jangka waktu dan imbalan yang diketahui dan disepakati oleh pihak yang berakad. Nah, ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli karena ijarah pada hakikatnya itu adalah jual beli manfaat. Kemudian ada yang terakhir yaitu 5. Yang kelima itu jasa. Di dalam jasa terbagi menjadi 5, yaitu ada wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan qard. Nah, wakalah itu adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang pada orang lain dalam hal-hal yang diperolehkan dan diketahui oleh dua belah pihak. Kemudian ada kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atas pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua atau yang ditanggung. Kemudian ada hawalah. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada yang menanggung hutangnya. Kemudian ada rohan. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya atau dapat disebut sebagai pegadaian. Harta yang ditahan boleh seharga atau lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah pinjaman. Nah, kemudian ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dengan kata lain, qard adalah pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kemudian itu ada lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak termasuk dalam kategori bank, tetapi
tetap mengoperasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dan dalam menjalankan usahanya. Nah, lembaga keuangan syariah non-bank ini biasanya itu beroperasi dalam bentuk perusahaan atau badan usaha lainnya yang menetapkan prinsip keuangan Islam dalam kegiatan operasionalnya dan juga kegiatan bisnisnya. Kemudian perbandingan sistem pada lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah. Yang mana dalam hal investasi, lembaga keuangan syariah itu investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Adapun lembaga keuangan konvensional, investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram proyek yang dibiayai, menguntungkan pokoknya. Kemudian ada return yang dibayar dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun lembaga keuangan konvensional, return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga. Nah, kemudian ada perjanjian. Perjanjian dalam lembaga keuangan syariah itu perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam. Kemudian adapun lembaga keuangan konvensional itu perjanjian menggunakan hukum positif. Nah, selanjutnya orientasi pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, yaitu orientasi pembiayaannya itu tidak hanya untuk mencapai keuntungan, akan tetapi falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian lembaga keuangan konvensional orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan. Nah, kemudian hubungan antar nasabah dan bank. Variabelnya itu di lembaga keuangan syariah, hubungan antara nasabah dan bank itu adalah mitra. Adapun lembaga keuangan konvensional, hubungan antara bank dan nasabah itu kreditur dan juga debitur. Kemudian pengawasan. Dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bank Indonesia, OJK, Bapepam, Komisaris Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, adapun lembaga keuangan konvensional yaitu Dewan Pengawas terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, dan juga komisaris saja. Kemudian, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah itu diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama. Adapun lembaga keuangan konvensional penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. Oke, baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga sedikit dari kutipan dari saya, apa yang saya pelajari, bisa bermanfaat bagi viewer video saya ini. Oke, baik, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Selamat berpuasa, jangan lupa buka puasa, jangan lupa sahur. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.